Tidak dibaca dengan vokal A juga, ha. Kenapa? Karena dia bukan berharokat fathah, tapi dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, namanya harokat dhammah, dibaca dengan vokal U. Ya. Nah, paham sampai sana? Cara menyempurnakan harokat dhammah, ya, saya akan bahas. Saya akan terangkan. Karena banyak orang ngaji selewat-selewat. Nah, ini bahayanya ngaji selewat-selewat, ya, gak mau disempurnakan, akhirnya ngerasa benar, ternyata bacaannya tidak sesuai dengan kaidah. Nah, gitu ya. Nah, cara melafalkan huruf berharokat dhammah itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Cara menyempurnakan harokat dhammah, maju bibirnya, teman-teman. Ya, maju bibirnya. Oke, ini saya contohkan. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, kalau bibirnya gak maju, teman-teman gak sempurna baca dhammahnya. Ya. Contoh. Hu. Nah, karena ha di sini berharokat dhammah, maka kita baca hu, hu, hu. Maju bibirnya, jangan setengah-setengah. Jangan sampai hanya sekedar hu, hu, hu. Ini mana? Maju bibirnya mana? Nggak disempurnakan itu harokat dhammahnya. Ya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Oke, lanjut lagi ya. Sampai paham sampai sini nggak? Ya. Gitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Coba, gimana responnya ya? Semoga biar nggak kayak kuburan. Majelis online-nya ini nggak kayak kuburan ya. Coba aktif di kolom komentar. Paham sampai sini? Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Oke. Nah, hifham, dibuka mulutnya. Ya. Oke, sebelum kita bahas ke sana, mim itu huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Coba. Huruf mim itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Mim itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau mim termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka cara membacanya ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam huruf yang tipis dan dia berharokat fathah atau baris atas, maka cara penyempurnaannya adalah dengan cara BMSS. Apa tuh BMSS? BMSS adalah buka mulut sambil senyum. Jadi ketika teman-teman lafalkan, mim ini bukan hanya sekedar dibaca ma, tapi ma. Sambil senyum dia. Karena untuk dapetin si karakteristik tipisnya. Ma, bukan ma, tapi ma. Sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Ya, ketika huruf tipis berharokat baris atas. Ya. Huma. Huma. Jadi bukan huma, tapi huma. Huma. Biar dapat tipisnya sambil senyum, ya. Biar dapat tipisnya sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Oke. Kita lanjutkan kembali. Humaza. Nah, selanjutnya kita menemukan ada huruf zai. Cara melafalkan huruf zai saya akan banyak bahas. Kenapa? Karena zai punya cara pelafalannya sama seperti huruf Z pada abjad alfabet. Ya. Oke, zai-nya pun sama, dia berharokat fathah, maka dibaca dengan vokal A, ya, maka zai-nya dibaca za. Zai merupakan huruf yang tipis, maka huruf yang tipis berharokat fathah baris atas dibaca dengan cara sama, BM SS, buka mulut sambil senyum. Maka ketika saya contohkan seperti ini teman-teman, perhatikan, za, bukan za, tapi za. Biarkan bibir teman-teman senyum untuk menyempurnakan karakteristik tipisnya, ya, za. Oke. Paham sampai sana? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Humaza, berarti mim senyum, ya. Zai senyum, karena dua-duanya huruf yang tipis. Paham sampai sana? Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita menemukan ada huruf ta marbutoh. Ya. Yang ini disebut dengan huruf ta marbutoh. Ya, saya izin tulis ta
marbutoh. Ya, bentuknya seperti huruf H, tapi ada titik duanya seperti huruf ta. Nah, gitu ya. Maksudnya seperti apa ta marbutoh ini? Cara bacanya apakah dengan huruf apa gitu ya? Gimana cara bacanya? Oke. Ketika kita berhenti pada huruf ta marbutoh, misalnya kita lagi ngaji nih. Kebetulan kita capek dan kita berhenti pada huruf ta marbutohnya, maka kita baca di sini, teman-teman sekalian, ta marbutohnya itu kalau stop jadinya huruf H besar. Harus kita baca menjadi H besar kalau stop. Ya. Tapi kalau misalnya terus nggak berhenti, kalau misalnya terus, maka kita baca menjadi huruf ta maftuhah. Nah, dibaca menjadi huruf ta. Contoh, misalnya kita berhenti di sini, maka kita bacanya humazah gitu ya. Humazah gitu. Tapi kalau kita baca terus humazatin, humazatillu. Nah, gitu. Kalau lanjut, tapi kalau berhenti maka nggak dibaca humazahillu, nggak, tapi humazatillu. Kalau berhenti baru jadi hak besar, humazah gitu. Paham ya sampai sana ya? Jadi ta marbutoh ini hurufnya ketika stop jadi hak besar, ketika tidak berhenti atau terus dia jadi huruf ta gitu ya. Perlahan-lahan, sedikit-sedikit ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke. Wailul likulli humazatil. Nah, perhatikan, kita bahas yang basic dulu, teman-teman. Di sini ada huruf yang dia di bawahnya berharokat kasroh tain. Nah, yang di bawahnya dia berharokat kasroh tain. Ini namanya kasroh tain. Ya, atau baris bawah 2. Huruf apapun yang dia bergaris bawah 2 ya atau kasroh tain, maka dibacanya menjadi in. Maka tak di sini harusnya kan kita baca tin gitu ya. Humazatin gitu kan? Humazatin. Karena berharokat kasroh tain. Tapi kalau ada kasroh tain ketemu sama huruf lam, maka itu nggak dibaca humazatin lu. Kenapa? Karena ada hukum tajwid. Apa hukum tajwid namanya di sini? Namanya adalah idgham bila gunnah. Saya akan sampaikan, saya akan jelaskan sedikit ya. Idgham bila gunnah. Nama lainnya ada idgham bi ghairi gunnah. Ya. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya. Kenapa di sini nggak kita baca humazatin lu? Kan ada kasroh tain 2, baris bawah 2, tin harusnya. Nah, karena tinnya bertemu dengan huruf lam, disebut dengan hukum tajwid idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Oke. Sip, kita masuk ke dalam bahasan. Saya izin zoom out. Dalam hukum tajwid ada bab yang namanya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu artinya nun mati. Tanwin itu artinya adalah an in un. Di dalam hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum tajwid ya, secara secara umum. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa hakiki. Yang kita cari adalah yang mana? Yang idgham. Berarti kita masuk cari yang idgham. Huruf yang idgham ya, huruf-huruf idgham itu ada 6. Ada huruf ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Itu adalah huruf-huruf idgham. Nah, idgham itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang masuk ke dalam idgham bi gunnah, ada yang masuk ke dalam idgham bi ghairi gunnah, atau sering kita sebut atau kita kenal dengan idgham bila gunnah. Oke, yang masuk ke dalam idgham bi gunnah dari 6 huruf tadi ada 4 huruf, yaitu ya, mim, wawu, dan nun. Disingkat menjadi yauman atau yanmu. Nah, sisa 2-nya ya, karena huruf idgham ada 6, sisa 2-nya kemana? Masuk ke idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Hurufnya apa saja? Huruf lam dan huruf ro. Ya, paham sampai sana ya? Oke, berarti yang kita cari adalah idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Ya, oke, idgham bi ghairi gunnah. Kita akan izin hapus dulu pembahasan yang kemarin. Ya, oke, idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Seperti apa idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin an, in, un berjumpa dengan huruf lam atau huruf ro. Ya, itu secara kondisi. Jadi yang disebut dengan idgham bila gunnah adalah kondisi di mana ada nun mati atau nun sukun atau an, in, un, tanwin berjumpa dengan salah satu dari 2 huruf ini. Contoh, kalau ada fathah tain ketemu lam, itu idgham bila gunnah. Ada nun sukun ketemu ro, itu idgham bila gunnah. Ada dhammah tain ketemu huruf ro, itu idgham bila gunnah. Ya, gitu. Oke, idgham mutaqarribain beda lagi. Ya. Paham sampai sana, teman-teman?
Ya, jelas? Baik. Nah, sekarang kita lihat itu secara keadaan. Cara bacanya gimana? Oke, cara bacanya saya langsung saja ya. Arti idgham. Idgham itu artinya meleburkan. Arti idgham artinya meleburkan. Ya, arti idgham adalah meleburkan atau memasukkan. Memasukkan apa? Meleburkan atau memasukkan bunyi an. Kenapa bunyi an? Karena nun sukun bunyinya an. Fathah tain bunyinya ujungnya an. Dhammah tain un bunyi ujungnya an. Kasroh tain bunyi ujungnya an juga. Nah, maka di sini kita idgham bila gunnah adalah meleburkan si bunyi an ini ke dua huruf tadi, yaitu lam dan ro. Contoh, misalnya ada fathah tain, bunyinya an, ketika bertemu dengan huruf lam, nggak dibaca, misalnya lam fathah atau lam kasroh atau lam dhammah, nggak dibaca anla, anli, anlu, tapi bunyi annya dimasukkan ke lam. Alla, alli, allu, contoh. Atau ada kasrotain in, berjumpa dengan huruf ro, fathah, dhammah ataupun kasroh, maka kan dibaca inro, inri, inru, tapi irro, irri, irru. Jadi bunyiannya masuk ke huruf berikutnya. Karena ini bigoyri gunnah atau bila gunnah, ya bigoyri gunnah itu sama dengan bila gunnah, artinya tanpa gunnah. Tanpa dengung berarti kalau tanpa dengung berarti nggak perlu ditahan ketika lebur. Jadi tidak perlu ditahan. Maaf. Tidak perlu ditahan, ya, nggak perlu ditahan. Oke? Paham? Gitu. Jelas? Jadi si bunyiannya diidghamkan ke lam ataupun ro tanpa dengung berarti tidak perlu ditahan. Paham sampai sini teman-teman? Jelas sampai sini? Ya, silakan yang mau screenshot dulu pembahasannya, ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Sip. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan kita, maka kita cek dulu. Di sini ya, kasroh tainnya kita zoom sedikit, seret. Nah, kasroh tainnya di sini bertemu dengan lam. Bertemu dengan huruf lam. Sebentar, kita coba cek dulu bertemu dengan huruf lam nih. Dalam rumus ada nggak kasroh tain ketemu huruf lam? Kita cek ya. Kasroh tain ketemu lam. Kita cocokkan dulu, ada nggak? Kita cek. Bismillah. Ternyata ada nih. Kasroh tain. Oke. Ketemu sama huruf lam. Nah, maka dia disebut dengan idgham bila gunnah. Oke, berarti tadi idgham bila gunnah apa artinya? Ya, meleburkan apa? Memasukkan atau meleburkan bunyi an di sini, ya. Oke, ke bunyi al di sini. Maka dibacanya bukan lagi humazatin lu, ya, humazatin lu, tapi humazatil lu. Nah, gitu. Paham? Jelas itu adalah idgham bila gunnah atau sering disebut juga idgham bigoyri gunnah boleh. Ya, dileburkan tanpa dengung, tanpa ditahan, gitu. Silakan difoto dulu ya sebelum saya lanjutkan. Ini namanya idgham bila gunnah, ya. Wailul likulli humazatil lu. Jadi bukan humazatin lu. Nah, gitu. Oke. Kenapa pakai tanwin ya Ustadz? Apanya yang pakai tanwin? Kita lanjut, ya. Baik. Huruf N-nya nggak kedengeran ya Ustadz? Nggak kedengeran. Karena kan sudah dileburkan ke huruf berikutnya, ya. Oke, kita baca dari sini. Wailul likulli humazatil lu. Nah, baik. Selanjutnya di sini lamnya kita akan bahas, ya. Cara melafalkan huruf lam. Ya, ini kurang jelas. Cara melafalkan huruf lam. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf lam, ya, itu seperti panjangnya berapa, nggak dipanjangkan. Kan saya bilang tadi nggak perlu ditahan, berarti nggak perlu dipanjang-panjangkan. Nah, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf lam itu masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, ya. Nah, huruf lam itu tidak betul-betul serupa dengan huruf L alfabet. Kalau huruf L alfabet itu yang disatukan hanya ujung lidah saja. Contoh, al. Itu huruf L. Tapi kalau huruf lam, al. Nah, jadi beda ya, walamu adna halimun taha. Jangan sampai menyerupakan mana huruf L, mana huruf lam, ya. Lalu huruf lam di sini dia berharokat simpul angka 9.
huruf hijaiyah apapun yang berharokat simpul angka 9 dibaca dengan vokal u. Namanya harokat dhammah, ya. Maka lamnya dibaca menjadi lu, ya. Cara menyempurnakan harokat dhammah dengan cara apa? Dengan cara maju bibirnya, ya, gitu. Huruf ta kenapa pakai tanwinnya Ustaz? Padahal tidak dibaca karena ada tajwid di lam. Gimana? Kenapa huruf ta pakai tanwin ya Ustaz? Karena penulisannya seperti itu. Ada namanya kaidah penulisan teman-teman, gitu ya. Yang dia nggak dibaca tapi kau ditulis. Sama kayak kita bilang tidak tahu, ya. Dalam kosakata bahasa Indonesia tidak tahu nulisnya kan, tapi ketika kita lafalkan kita kan bilang tidak tahu, tapi kita bilangnya tidak tahu. Bukan berarti Kak di sini nggak boleh nggak dibaca tapi nggak ditulis, harus tetap ditulis. Gitu loh, ada namanya kaidah penulisan. Ya. Baik, lanjut. Nah, lanjut ya. Wailul likulli humazatil lu. Nah, cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatimma ila bidhammi syafataini dhammah. Kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat dhammah, caranya maju bibirnya. Ada dalilnya, ya. Jadi monyongkan. Lu. Wailul likulli humazatil lu. Maju bibirnya. Ya, biar harokat dhammahnya sempurna. Wa kullu madmumin falan yatimma ila bidhammi syafataini dhammah. Ya. Lanjut. Humazatil luma. Nah, selanjutnya kita menemukan huruf berikutnya. Nih. Ini huruf mana? Ya. Pakai warna hijau saja. Nih, ini huruf mim. Cara melafalkan huruf mim persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Mimnya dia berharokat baris atas disebut dengan harokat fathah, maka dibaca dengan vokal A. Maka mimnya dibaca ma. Ya. Mim itu huruf yang tipis. Maka kalau teman-teman menemukan huruf yang tipis, dia berharokat fathah, maka dibaca dengan cara BMSS. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil senyum itu seperti apa? Bukan hanya sekedar ma, tapi ma. Ya, maliki ma, bukan ma. Ya. Oke, paham? Nah, itu cara menyempurnakan bunyi mim berharokat fathah. Kalau kita pengen sempurna, tapi masa nggak pengen sempurna ya? Malu kita di hadapan Allah, teman-teman. Lanjut. Jadi ngaji itu hindarkan bayangan ngaji seadanya. Nggak malu kita di hadapan Allah. Ya. Yuk, sempurnakan bacaan Al-Qur'annya yuk. Ya. Untuk urusan dunia kita udah menyempurnakannya 24 jam itu hampir 8 jam setiap hari. Ya. Urusan keduniaan, kita sempurnakan sebaik mungkin. Ngaji kok nggak diperhatikan? Ya, dengan alasan bacaannya seadanya, dengan alasan kita bukan orang Arab, lidah kita beda dengan lidah orang Arab. Itu jawaban untuk orang-orang yang gak mau belajar, ya, gitu. Wailul likulli humazatil lumaza. Nah, zai sudah saya bahas, zai fathah, ya. Nah, ini juga sudah saya bahas. Nah, berarti nggak kita baca lumazatin, tapi lumazah, gitu ya, karena kita berhenti. Ingat aturan main tak marbutoh, ya. Aturan main tak marbutoh untuk zai saya izin nggak bahas lagi karena sudah kita bahas. Ini juga udah kita bahas, cuman zai insya Allah lebih mudah karena melafalkan zai itu seperti melafalkan huruf Z pada alfabet, ya. Oke, nih perhatikan, saya izin jelaskan sedikit lagi terkait dengan tak marbutoh sedikit, ya. Takutnya ada yang belum. Kalau tak marbutoh ini jarang kita temukan. Nih, ini ya, ini teman-teman sekalian. Maaf ya. Ini namanya huruf tak marbutoh. Ya, saya izin tulis deh, ya. Nama hurufnya adalah ta marbutoh. Nah, cara menyempurnakan huruf tak marbutoh, tak marbutoh itu dibaca dengan cara apa? Kalau kita stop pada huruf tak marbutoh, maka dia dibaca menjadi huruf ha besar. Tapi kalau kita tidak berhenti alias terus, maka kita baca menjadi huruf ta maftuhah, huruf ta gitu ya. Nah, karena kita berhenti, ini kebetulan di akhir ayat, maka dibacanya bukan lumazat, tapi lumazah, jadi hak besar karena kita stop, ya. Jadi hak besar karena kita stop. Paham nggak? Ya. Gitu. Tuh, coba ini mana nih tap-tap layarnya nih yang nge-share 800 lah yang nonton, yang nge-share, Masya Allah, yang ngambil peluang pahala jariah cuma 70 kali.
Allahu Akbar. 69 kali. Wah, sayang banget teman-teman ya. Padahal ada peluang pahala jariah di pojok kanan bawah tuh ya. Waduh, padahal yang nonton 800 ya. Allahu Akbar. Semoga teman-teman yang memanfaatkan untuk beramal jariah dengan share ke grup-grupnya ya, tanpa saya ingatkan. Nah, udah diingatkan baru di-share ya. Gitu. Semoga teman-teman Allah muliakan ya, insya Allah. Karena teman-teman ikut berjuang. Lanjut. Lumazah, lumazah, lumazah. Nah, hanya hak besar. Ya, dialirkan nafasnya dengan betul-betul. Jangan sampai nggak kedengeran nafasnya. Lumazah. Nah, enggak, tapi dialirkan betul-betul. Lumazah, lumazah. Gitu. Ya, terima kasih share-nya. Terima kasih tap-tap layarnya. Ya. Oke. Sip, kita baca bareng-bareng ayat pertamanya. Ya, habis itu kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Ke ayat berikutnya, maaf. Wailul likulli humazatil lumazah. Sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Nah, gitu ya. Sip. Kita lanjutkan ke ayat kedua. Nah, ini kenapa ada nun kecil? Nah, nun kecil itu dia hidup ketika disambung dengan huruf huruf sebelumnya. Ya, karena di sini dia menjadi awal baca, maka nun nanti ini nggak dibaca. Ya, kita baca dulu bareng-bareng nih ayat keduanya ya. Sip, bismillah. Kita baca dulu bareng-bareng ayat keduanya. Bismillah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sekali lagi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman sekalian, kita bahas dulu dari huruf nun yang kecil di sini. Ada yang tahu nggak ini namanya huruf nun apa? Ya, namanya disebut dengan nun wiqayah. Ya, ini namanya nun wiqayah. Oke, saya izin tulis ya. Namanya adalah nun wiqayah. Nun wiqayah. Nun wiqayah itu apa? Nah, intinya gini, cara membaca nun wiqayah. Nun di sini dia dibaca kalau disambung dengan huruf sebelumnya, teman-teman. Ya. Kalau dia disambung dengan huruf sebelumnya, tapi kalau nggak disambung, kalau kita langsung baca alladzi gini, maka nunnya nggak berfungsi apa-apa. Maka nunnya nggak berfungsi apa-apa. Gak usah pusing dengan nunnya gitu loh. Tapi kalau dia disambung dengan huruf sebelumnya, maka cara bacanya jadi gini. Perhatikan. Jadi ditambah vokal i. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazatin ladzi. Nah, itu namanya nun wiqayah. Ya. Gitu. Betul, ya. Dia disambung dengan huruf sebelumnya yang dia ada tanwinnya. Bisa fathah tain, bisa dhammah tain, bisa kasrah tain. Kalau disambung nunnya baru dibaca, disambung dengan huruf sebelumnya. Gitu loh, ya. Tapi kalau nggak disambung maka nun wiqayahnya nggak dibaca, gitu, ya. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Nah, gitu. Ya. Kalau pembahasan detailnya itu nanti panjang. Saya nggak bahas dulu, tapi dari segi baca, ya, kasroh tain, nah, bertemu dengan huruf hamzah wasol itu mengakibatkan ditambah menjadi huruf nun di bawahnya. Tambahannya jadi ni lumazati wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Itu kalau disambung. Tapi kalau misalnya dia jadi awal bacaan, maka nunnya nun wiqayahnya nggak usah kita baca. Mana ayatnya tadi? Maka nunnya nggak usah kita baca, teman-teman. Nunnya nggak perlu kita baca. Jadi dianggap hilang saja, ya. Nah, gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan, teman-teman. Di sini ada huruf apa ya? Nih, ini huruf apa? Coba. Kalau ketemu sama kasrotain, ketemu kasrotain apanya yang ketemu? Nah, sekarang ini namanya huruf apa? Coba teman-teman yang saya blok dengan warna hijau ini. Nah, ini masih banyak yang jawab alif. Ini bukan alif, ya. Oke. Ini namanya bukan alif, ya. Lah, kan Bang ini alif, Bang. Alif itu kan dia tidak berharokat. Kalau dia berharokat namanya hamzah. Oke. Tapi alif tidak mungkin berada di awal ayat. Alif tidak mungkin ada di awal ayat. Terus ini apa dong? Ini apa dong? Kan dia bentuknya alif, seperti alif banget nih.
Di atas, di bawahnya nggak ada harokat. Ini namanya adalah hamzah wasol. Hamzah tapi wasol. Jadi hamzah wasol itu ya ketika dia disambung dengan huruf sebelumnya, maka hamzah wasolnya nggak dibaca. Makanya wasol. Lanjut wasol itu artinya. Ya, hamzah wasol itu ketika dia disambung dengan huruf sebelumnya dalam satu pelafalan, maka dia nggak dibaca. Contoh, lumazatinil ladzi. Jadi dia nggak dibaca hamzahnya. Ya, tapi kalau jadi awal baca, hamzah wasol ini harus dibaca. Nah, cara menentukan harokatnya gimana, Bang? Kenapa di sini kita bacanya nggak illadzi? Kenapa nggak kita baca ulladzi, tapi malah kita baca alladzi? Nah, aturan mainnya seperti ini, teman-teman. Ya, izin saya hapus dulu ini. Aturan mainnya seperti ini. Nih, Masya Allah, sebentar ya. Aturan mainnya seperti ini, teman-teman. Ya, kalau kita menemukan hamzah wasol di awal ayat seperti ini, apakah kita baca A, I, atau U? Karena dia nggak ada harokatnya. Gitu loh. Nah, aturan mainnya gini. Kalau teman-teman menemukan hamzah wasol di awal seperti ini, harokatnya nggak tahu apa, cara menentukannya, lihat huruf berikutnya dulu. Huruf betul-betul setelah hamzah wasolnya. Kalau huruf berikutnya adalah huruf lam, nih ya. Kalau huruf berikutnya ada huruf lam, maka hamzah wasol ini pasti dibaca dengan vokal A. Pasti harokatnya fathah. Pasti alladzi. Kalau setelahnya lam pasti A. Gak mungkin illa, gak mungkin ulla. Ya. Faham dulu sampai sana. Ini konsep pertama. Faham dulu sampai sana, teman-teman? Jelas? Nah, jadi kalau misalnya ada hamzah wasol, lihat huruf berikutnya. Kalau lam, maka dia pasti fathah. Gitu. Oke? Nah, gitu ya. Suaranya kok nyanyi-nyanyi yang bener aja nih. Apa nih, Bang Syahrudin? Nyanyi-nyanyi apa, Bang Syahrudin? Ya, lanjut. Selanjutnya. Nah, lalu kalau misalnya huruf setelahnya bukan lam, maka nanti teman-teman harus lihat harokat huruf berikutnya lagi. Bukan hurufnya yang dilihat, tapi harokatnya. Kalau harokatnya kasroh ataupun fathah, huruf ketiganya, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Gitu. Tapi kalau misalnya huruf ketiganya harokatnya ternyata bukan kasroh. Contoh, misalnya harokatnya adalah dhammah, maka di sini hamzah wasolnya dibaca dhammah juga, teman-teman. Nah, gitu. Ya. Oke, paham nggak? Ya. Oke, itu secara basic. Jadi, kalau misalnya teman-teman menemukan saya ulang lagi ya, sedikit-sedikit ya. Hamzah wasol yang setelahnya adalah lam, itu pasti harokatnya adalah fathah, gitu ya, fathah pasti. Tapi, kalau misalnya bukan lam huruf keduanya, maka lihat harokat huruf berikutnya lagi. Kalau kasroh dan fathah, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Ya. Tapi, kalau misalnya, ya, huruf ketiganya itu harokatnya, saya ulang lagi izin ya, mohon maaf ya, biar kita nggak asal selewat. Kalau misalnya harokatnya dia dhammah, maka hamzah wasolnya harokatnya dhammah juga. Nah, gitu. Paham? Nah, tapi kita bahas yang awal dulu saja. Nanti untuk contohnya kita akan contohkan kalau ada contoh ayatnya. Nah, tapi di sini ya, kita berarti mengikuti aturan yang mana? Oh, ternyata dia huruf setelahnya adalah lam. Maka dibacanya pasti harokatnya adalah fathah, gitu aja. Gak mungkin ulla, gak mungkin ila. Contoh huruf kedua bukan lam, nanti kita contohkan kalau ada contoh ayatnya. Ya, kita berfokus di surah ini. Oke, nanti kalau di ayat berikutnya ada pembahasan hamzah wasol, pasti kita bahas. Ya, gitu. Lanjut. Nah, itu ya. Oke. Nah, Allah. Selanjutnya, ya, kita lanjutkan lagi. Oke. Huruf berikutnya ya adalah huruf lam. Cara melafalkan huruf lam jangan sampai diserupakan dengan huruf L pada abjad alfabet karena ini kurang tepat. Ya. Kalau huruf L yang disentuhkan hanya ujung lidah saja, Allah. Sedangkan kalau huruf lam yang dilafalkan seperti ini, Allah. Nah, walamu adnaha limuntahaha. Bedakan antara L dengan lam dengan L. Mereka tidak betul-betul serupa. Ya. Oke, sip, kita lanjutkan lagi teman-teman sahabat Quran sekalian ya. Allah. Nah, lamnya di sini kita lihat lamnya bertasydid.
Kalau teman-teman menemukan ada tanda burung terbalik seperti ini disebut dengan tanda tasydid. Namanya adalah tasydid. Ya, kalau saya sering sebut tasydid, tapi ada yang menyebutnya juga ini adalah sabdu, boleh. Ada yang bilang syiddah juga boleh. Ya, cuman saya pilih yang tasydid biasanya saya sebutnya. Ya. Konsep tasydid itu bukan tahan. Setiap huruf yang bertasydid itu bukan tahan 2 harokat. Konsep tasydid adalah tekan. Kalau tekan nggak ada harokatnya, ya udah cuman tekan aja gitu loh. Ya. Jadi konsep tasydid bukan tahan. Konsep basic tasydid bukan tahan, tapi tekan. Kecuali 2 huruf, ada huruf nun, ada huruf mim. Kalau nun dan mim mereka bertasydid, ya maka itu baru ditahan. Kenapa? Karena ada hukum namanya adalah gunnah. Nah, gitu, paham? Jelas? Nah, maka di sini emang bedanya tahan dan tekan apa? Oke, kita praktekkan dalam huruf nun bertasydid dan mim bertasydid. Nun yang di bawah sudah kita bahas tadi ya. Lanjut. Nun bertasydid kita baca ditahan. Inna amma. Nah, itu tahan tuh. Karena ada hukum gunnah. Ya. Kalau lam bertasydid nggak ditahan. Allah, salah, kepanjangan. Ya. Jadi saya ulang lagi, konsep tasydid ya itu tekan, bukan tahan. Kecuali 2 huruf. Nun dan mim yang bertasydid memang harus ditahan 2 harokat karena ada sifat atau hukum gunnah di sana. Gitu loh. Ya. Oke, baik, paham? Jadi kalau lam di sini selain nun dan mim maka hanya dibaca ditekan. Alladzi, bukan alladzi. Paham? Ya, beda karena durasi tahan itu pasti lebih lama daripada durasi tekan. Ya. Jadi ini saya perlu ingatkan. Ya, karena ada yang bilang tasydid itu semua tahan 2 harokat. Enggak. Ya, kalau teman-teman lagi belajar di saya izin salahkan itu. Karena itu ya tidak sesuai dengan kaidah. Ya, tidak tepat. Oke. Sip, izin ya. Kita lanjut. Alladzi, bukan alladzi. Nah, bukan tahan. Oke. Nun kecil sudah kita bahas tadi ya. Nanti kita bahas lagi kalau contoh ayatnya. Nanti nggak maju-maju. Ya, sudah kita bahas tadi di awal. Ya, mungkin kakunnya belum datang. Ya, lanjut. Alladzi, ya, nun wikoyah sudah kita bahas tadi. Lanjut, selanjutnya di sini dia berhuruf berharokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah maka dibaca dengan vokal a. Maka lamnya dibaca la, bukan li, bukan lu. Ya, lam itu huruf yang tebal, huruf yang tipis. Lam itu merupakan huruf yang tipis. Huruf yang tipis ketika berharokat baris atas itu dibacanya dengan cara BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya, gitu. Alladzi. Jadi dibacanya buka mulut terus senyum. La, bukan la, tapi la. Biar dapat tipisnya sambil senyum. Ya, paham sampai sana? Coba. Ada yang belum syiar Quran? Ada yang belum beramal jariah nggak? Boleh di pojok kanan bawah di share dulu ya, ada tanda panah. Ya, yang nonton 1000-an orang loh, tapi yang share masih 200 kali. Kemana yang pengen mencari pahala jariah bulan Ramadan? Share ke grupnya. Ajakin bulan Quran nih, ikut live konten-konten ngaji. Ya, di-share. Qurannya di-share. Ya, yang belum tap-tap layar sambil tap-tap layar digaskeun. Bismillah, semoga jadi pahala jariah, ya. Bismillah. Oke, silakan di-share dulu sebelum saya lanjutkan. Sudah? Sip, kita lanjut. Alladzi. Nah, Masya Allah. Terima kasih yang sudah share. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, di sini kita menemukan ada huruf zal. Ya, ada beberapa kesalahan, lumayan banyak nih. Kesalahan huruf zal ini termasuk kesalahan yang paling banyak. Ya, ada 4 kesalahan kurang lebih yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf zal. Ya, oke. Yang pertama, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf zal itu jangan sampai betul-betul digigit. Ya, nah, gitu. Bahkan memang zal itu dilafalkan seperti digigit, ya. Tapi ingat, seperti digigit, bukan betul-betul digigit. Kenapa saya tidak menganalogikan dengan digigit? Karena khawatir ada teman-teman yang baru belajar memaknai digigit atau seperti digigit dengan salah.
Jadinya salah pelafalannya. Ya, nanti saya contohkan kenapa zal itu tidak boleh betul-betul digigit. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kesalahan yang 2, kesalahan yang ketiga, dan kesalahan yang keempat. Kesalahan 2, 3, 4 ini kesalahan yang besar. Kenapa? Karena mengganti huruf zal menjadi huruf yang lain. Ya, contoh. Perhatikan. Huruf zal itu banyak orang melafalkannya menjadi huruf dal. Ya, karena mereka mirip hurufnya. Kalau huruf dal tanpa titik, kalau huruf zal pakai titik. Jangan sampai dibaca aladi. Ya, jangan sampai dibaca menjadi huruf dal. Siapa yang sering melafalkan zal menjadi dal? Coba komen dulu, saya pengen tahu. Ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan zal sering kali tertukar dengan huruf dal? Alladhi jama, alladhi ja. Ada? Nah, siapa saja coba teman-teman sekalian. Kita lihat keaktifan teman-teman ya. Gitu. Oke. Karena ini majelis bukan kuburan, ya. Jadi aktif. Aktif. Oke? Nah, sip. Saya ya, tap-tap layarnya kencengin ya. Sambil fokus, sambil tap-tap layar. Biar jari jemari teman-teman nggak nganggur, dapat pahala jariah. Nah, jangan sampai dibaca aladi, teman-teman. Ya, jangan sampai dibaca aladi. Nah, jangan. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Jangan sampai melafalkan huruf zal menjadi huruf zai. Ya, menjadi huruf zai. Allazi, ini salah besar kedua. Ya. Poin 2 salah besar, poin 3 salah besar. Ya, gitu. Allazi, enggak. Ya. Dan yang terakhir, ya. Mungkin di sini ini agak susah nih ya. Saya izin agak naikkan ke atas. Maaf. Nah, yang terakhir sering banyak orang melafalkan zal menjadi jim. Ya, allaji. Poin 2, poin 3, poin 4 ini salahnya bukan main. Aladi, alazi, alaji itu hurufnya beda. Kalau hurufnya beda, salahnya besar. Kenapa salah besar? Karena menukar huruf berarti sudah menghancurkan struktur kata. Kalau struktur kata hancur, makna ayat jadi ikutan berubah. Ini pentingnya kita belajar tajwid nggak cuma asal lewat. Ini pentingnya kita ngaji nggak cuma hanya asal lancar. Lancar itu urusan terakhir. Ya, banyak yang hari ini bacaan lancar tapi nggak tepat bacaannya. Mohon maaf, harus saya sampaikan fakta ini. Ya, udah lancar belum bacaan ngajinya? Lancar tapi bacaannya nggak tepat. Nah, gitu ya. Oke, perhatikan. Kita akan bahas sesuai dengan contoh ayat. Ya, kita nggak akan bahas di luar contoh ayat. Biar rapih pembahasan kita. Ya, oke, lanjut, izin. Selanjutnya, di sini ada kosakata kamu, misalnya. Pakai huruf U ujungnya. Tiba-tiba kita tukar huruf U-nya jadi huruf I. Jadi kami. Beda satu huruf, beda maknanya jauh. Kamu artinya Anda, pakai huruf U. Tertukar dengan I, kami artinya kita. Nah, ya. Nah, hati-hati nih, ya. Oke. Nah, jadi jangan sampai dibaca alladi, allazi, allaji. Itu semua kesalahan besar. Terus gimana cara bacanya? Oke. Tadi bilang cara bacanya bukan digigit. Terus gimana? Sip, kita bahas. Cara melafalkan huruf zal, bismillah. Nih, ya, perhatikan baik-baik. Nah, cara melafalkan huruf zal, ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi sari atas. Bukan digigit. Kalau digigit, gigi sari bawah kita ikut mencapit. Tapi gigi sari bawah kita nggak perlu ikut menekan. Ya, karena bukan digigit. Bang, kenapa huruf zal itu bukan digigit? Kan zal itu seperti digigit. Iya, khawatir orang yang baru belajar, sahabat kita yang baru belajar, memaknai seperti digigit dengan betul-betul menggigit. Nah, itu nanti salah. Sifat rokhawahnya berubah menjadi syiddah. Ya. Syiddah itu apa? Rokhawah itu apa? Rokhawah artinya mengalir suara. Syiddah artinya tertahan suara. Nah, ya. Ini hati-hati nih. Ya, nih saya contohkan. Ketika kita melafalkan zal, disentuhkan aja tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Ya, dalilnya ada wadhdhu wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Contoh. Jadi dia nempelnya tipis. Biar apa? Biar ngalir suaranya. Tapi tetap nempel, tapi tipis-tipis. La, li, zu, al, gitu. Ya.
Kalau digigit suaranya nggak akan ngalir. Tuh hilang. Tuh hilang. Ya, gitu. Paham ya? Jadi cukup teman-teman tempelin tipis aja. Asal nempel aja, bukan ditekan, nempel. Biar ngalir suaranya. Gitu loh. Paham sampai sini nggak? Saya izin dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini. Ya, gitu. Ya, kalau mau khataman, nanti setelah ini kita ada khataman. Ya, tapi di sesi berikutnya yang pengen khataman bareng, ya. Gitu. Tapi dominan dalam akun ini kita belajar full bedah tajwid, huruf harokat hukum tajwid dari ayat yang kita baca. Khatamannya kita satu kali sesi live saja. Ya, gitu. Karena yang jadi urgent itu bukan khatamannya dulu sebenarnya, tapi ngajinya disesuaikan dengan tajwid atau enggak. Khataman boleh enggak bagus, tapi belajarnya jangan lupa ya ngajinya, kualitas bacaannya. Bukan kuantitas saja. Kualitas bacaan itu yang dituntut oleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, teman-teman. Ya, tartil itu bukan khatam. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf, mentajwidkan huruf, dipelajari enggak huruf-hurufnya gitu loh. Nah, gitu ya. Lanjut. Selanjutnya, dzal di sini dia berharokat baris bawah. Sret, gitu ya. Nah, alladzi. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ya. Saya izin bahas sesuai dengan pembahasan ayat ya. Yang di luar pembahasan ayat, saya izin nggak saya jawab dulu. Contoh ada yang nanyain tentang Bunda Kim, misalnya, saya izin nggak jawab dulu ya. Gitu. Selanjutnya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Ya. Harokat kasroh dibaca dengan vokal I. Maka huruf dzal, teman-teman sekalian, harus dibaca zi karena harokatnya kasroh. Ya. Oke, cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara apa? Dengan cara RB. Rendahkan rahang bawah. Jadi, cara menyempurnakan harokat baris bawah, bunyi vokal I, itu bukan hanya cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis saja. Contoh seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Zi. Ini cuman cengar-cengir doang. Zi. Atau misalnya cuman zi. Nggak, tapi rendahkan rahang bawah. Zi. Bukan zi, tapi zi. Nah, biar apa? Biar harokat kasrohnya sempurna. Ya. Dalilnya wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Ya. Alladzi. Faham sampai sana? Teman-teman sahabat Quran. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Itu alladzi seperti itu. Selanjutnya, kasrohnya dia ketemu sama ya sukun. Ketemu sama huruf ya sukun. Maka di sini pelafalannya sudah kita bahas. Harokatnya sudah kita bahas. Sekarang durasi panjangnya. Hukum tajwidnya ada hukum tajwid apa di sini? Ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Nah, saya izin tulis. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Oke, bismillah. Mad tabi'i itu bukan hanya kasroh ketemu ya sukun saja. Tapi ada 2 kondisi lain. Apa saja? Ada fathah, ada dhammah. Kalau fathah ketemu alif, Kalau fathah pasangannya alif, kasroh pasangannya dhammah pasangannya waw sukun. Nah, jadi ada 3 kondisi. Teman-teman sahabat Quran sekalian. Paham ya sampai sana ya? Jelas sampai sana ya insya Allah ya teman-teman ya. Oke, baik. Bismillah kita lanjutkan lagi. Boleh? Baik, bismillah kita lanjutkan lagi ya. Alladzija. Nah, jadi cara baca 2 harokat diayunkan aja 1 kali ya. Zija. Alladzija. Gitu. Oke, kalau nggak diayunkan 2 harokat boleh nggak? Boleh. Ya, asalkan 2 harokatnya tetap terjaga, jangan jadi kecepatan. Jangan jadi kelamaan. Alladzija. Boleh, gitu ya. Tapi kalau masih belum konsisten 2 harokatnya, ayunkan saja. Ya. Oke, sampai sana paham? Kita lanjut lagi, ya. Alladzija. Nun kecil gimana? Udah kita bahas tadi, ya, Bunda Kak Helin ya. Berarti Kak Helin terlambat. Nanti kita bahas lagi kalau misalnya contoh ayatnya. Nah, jim sudah. Ya, tadi sudah kita bahas awal. Ya, makanya pentingnya teman-teman tidak terlambat mengikuti kegiatan ini biar nggak ada yang kelewat. Tapi nggak usah khawatir. Ketika terlambat nanti bisa ada pembelajarannya lagi nggak? Ada kalau ada ayatnya. Nanti kita bahas lagi. Ya,
Faham sampai sana? Kita lanjutkan kembali boleh? Sip. Ini namanya huruf jim. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim adalah jangan sampai dilafalkan bocor, becek, nafasnya. Bocor, becek, nafasnya. Kalau bocor, becek, nafasnya ini salah. Contohnya gimana bang? Contohnya seperti ini. Maaf, kita zoom out sedikit ya, biar nggak terlalu dekat. Nih. Alladzi ca. Nah, jangan sampai ca. Jangan sampai ada percikan-percikan nafasnya. Ca. Nah, kenapa? Karena huruf jim itu nggak punya sifat nafas. Huruf jim sifatnya apa? Nih. Mana ya huruf jim ya? Nih perhatikan baik-baik. Huruf jim itu dia tidak boleh bocor, becek, nafas. Karena huruf jim punya sifat yang namanya adalah jahar. Jahar itu artinya tertahan nafas. Maka dilafalkan jaji jubaje. Bukan jaji jubaje. Jadi bukan. Jadi bukan dipercikan nafasnya. Bukan. Ya. Oke. Nah, nih perhatikan. Ya. Bagaimana agar huruf jim dia tidak bocor, becek nafasnya? Caranya lafalkan huruf jim dari makhrajnya. Makhraj itu tempat keluar huruf. Jim tempat keluarnya dari mana? Dari wastul lisan. Wastul lisan artinya adalah tengah lidah. Wal wastu fajimu shinuya. Tengah lidahnya diapain bang? Kita geser. Tengah lidahnya diarahkan ke langit-langit. Jaji jubaje. Aje. Jaja. Jiji. Juju. Aje. Gitu. Ya. Nempel betul-betul. Jangan sampai ada celah. Kalau ada celah nanti bacaannya jadi bocor. Caci cubaje. Paham? Nah, ketika kita praktekkan ke dalam ayat, maka dilafalkan alladzija. Alladzija. Tuh, ja bukan ja. Kedengeran nggak? Terasa nggak ada bunyi? Itu nggak boleh. Ya. Gitu. Paham? Sip, kita lanjutkan lagi. Itu jim, ya. Selanjutnya huruf jim di sini dia berharokat baris atas. Ya. Baris atas berarti huruf jim dibaca dengan vokal A, maka jimnya dibaca ja, tidak ji, tidak ju. Jim termasuk ke dalam huruf yang tipis, ya. Kalau ada huruf yang tipis dan dia berharokat baris atas atau fathah, maka dibaca dengan cara BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya, berarti kalau kita lafalkan seperti ini. Ja, 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 bukan ja, 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 tapi ja, ja, senyum dia, biar tipis dapat, ya. Paham? Jelas? Sip. Teman-teman ngerasa senang nggak belajar kayak gini? Boleh saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini? Boleh saya temenin teman-teman belajar kayak gini? Boleh saya dampingi teman-teman belajar seperti ini? Boleh? Ya? Atau teman-teman ngerasa, bang, kelamaan misalnya. Saya nggak suka yang lama-lama. Main terabas aja bang. Singkat-singkat saja bang. Gitu. Kalau kita waktunya belajar, kita belajar dengan detil. Insya Allah. Detil dalam arti detil yang saya kuasai. Ya. Saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Boleh ya? Kalau boleh, dibantu tap-tap layarnya. Tolong support live ini. Yuk, kita syiar Quran di TikTok yuk. Tap-tap layarnya kencengin. Yang belum share 1.300, 1.200 orang. Pojok kanan bawah tersedia untuk fitur panah buat teman-teman beramal jariah. Yang punya grupnya di-share dulu yuk. Sebelum kita lanjutkan. Ya, di-share dulu yuk. Ya, Masya Allah. Silakan. Di-share dulu di pojok kanan layar bawah teman-teman. Di-share. Ajakin. Belajar tajwid dari pembahasan per huruf gitu ya. Per harokat, per hukum tajwid kita bahas semua. Ya, gitu. Oke. Sambil kencengin tap-tap layarnya, jangan berhenti ya. Pokoknya teman-teman kalau berkenan kita sama-sama bareng-bareng sukseskan konten-konten ngaji siapapun itu. Tap-tap layarnya jangan berhenti ya. Yuk kita berjuang bareng-bareng. Bismillah. Semoga TikTok kita menjadi wasilah pahala jariah buat kita. Ya. Bismillah, lanjut lagi. Bismillah. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah ikut support. Semoga Allah ganti kebaikan teman-teman semua. Ya. Oke, kita lanjut. Alladzi jama'a
Alladzi jama'a. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan huruf mim. Ya, mim itu ini huruf mim namanya. Dilafalkan seperti huruf M pada abjad alfabet. Mim di sini dia berharokat baris atas. Sret. Nah, maka dibaca dengan vokal A, ma. Ya. Mimnya huruf tipis, maka sama. Kalau ada huruf tipis berharokat fathah, jangan lupa dilafalkan DMSS. Buka mulut sambil senyum. Maka dilafalkannya bukan hanya sekedar ma, tapi ma. 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 Jangan sampai tapi bunyinya me. Enggak, tapi ma. Ma. A bunyinya. Ya. Clear, jangan sampai ke e. Ya. Alladzi jama'a. Nah, masuk ke huruf yang menarik. Siapa yang masih kesulitan melafalkan huruf ini? Ini namanya adalah huruf ain. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain adalah dibaca menjadi dibaca menjadi hamzah. Ya. Kalau kesalahannya sudah menukar huruf, berarti salahnya salah besar, salah kecil. Kalau kesalahannya sudah tertukar huruf, menambah huruf, mengurangi huruf, itu salahnya salah besar. Disebut dengan lahan jali, lahnul jali. Ya. Oke. Yang harusnya kita baca jama'a, jama'a menjadi jama'a. Jama'a. Nah, kenapa ain seringkali tertukar dengan huruf hamzah? Karena makhraj mereka berdekatan memang. Ya. Nih. Oke, kita bahas huruf ain. Ain itu makhrajnya kita telaah sedikit-sedikit dari dasar, dari yang paling mendetail gitu loh teman-teman. Ain keluar dari bagian wastul halqi, tengah tenggorokan. Ya. Kok suaranya ada ehonya? Emang ada ehonya teman-teman? Bergema di sana? Nggak, saya nggak pakai efek kok teman-teman. Saya nggak pakai efek-efekan ya. Oke. Ain keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Nama istilahnya adalah wastul halqi. Wastul halqi itu tengah tenggorokan kita, teman-teman. Ya. Oke. Tepatnya pada bagian pita suara. Katup epiglotis di sini. Saya bantu lafalkan ya, teman-teman perhatikan. A, I, U, A, I, U, gitu ya. Tepat pada bagian tengah tenggorokan. Ya, gitu. Ustadz, itu buku yang dipakai apa ya? Yang mau nanti ya. Kita belajar dulu. Oke. Nah, ain dilafalkan harus dari sini, dari tengah tenggorokan, biar bunyinya kayak gini. A, I, U, A. Nah, banyak orang melafalkan ain salah karena melafalkannya bukan dari tengah tenggorokan, tapi terlalu ke bawah, ke pangkal tenggorokan. Kalau keluarnya dari pangkal tenggorokan di sini, itu adalah huruf yang lain yang muncul. Tuh, huruf hamzah yang muncul. A, I, U, Ba. Tuh, hamzah yang muncul ya. A, I, U, Ba. Ain di sini. A, I, U, Ba. Nih, beda sedikit makhraj, yang huruf yang keluar beda. Kelihatan nggak bedanya? Ya? Oh iya ya, beda sedikit tempat keluar huruf, yang keluarnya jadi beda. Iya teman-teman. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Paham? Jelas? Nah, teman-teman, maka di sini kita baca dari tengah tenggorokan, ya. Nih, saya ingatkan, kalau yang hamzah dia keluar dari pangkal tenggorokan kan? Ya, saya ingatkan, biar kita belajar sedikit-sedikit konsep makhraj, ya. Satu lagi, ain keluar dari tengah tenggorokan, ya. Jama'a, jama'a. Jangan sampai jama'a, jama'a. Oke, teman-teman bisa ya? Oke. Teman-teman, saya boleh kasih tahu rahasia nggak? Ada kesalahan yang tersembunyi dari pelafalan huruf ain. Kalau teman-teman pengen dijelaskan atau saya share, boleh komen, mau. Bang, saya mau dijelasin kesalahan tersembunyi huruf ain yang belum tahu, boleh komen, mau. Biar saya jelaskan. Oke, berarti saya izin kembali lagi ke huruf ain ya. Bismillah, ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Segala bentuk kebaikan dari Engkau ya Allah. Oke, nih, perhatikan. Huruf ain, ya. Ini cara melafalkan huruf ain. Ain sudah kita ketahui dia keluar dari tengah tenggorokan. Nah, tapi alur dan jalurnya, ya. Alur dan jalurnya teman-teman harus tepat. Ain keluar dari bagian tengah tenggorokan. Nih perhatikan. Tengah tenggorokan harus keluar semua ke rongga mulut. Nah, keluarnya harus ke sini teman-teman. Ya. Nah, ya.
a, i, u, ba. Nah, keluarnya ke sini semua. A, i, u, ba. Hah, emang ada yang keluar dari mana lagi, Bang? Jangan sampai ada sebagian suara dari ain masuk ya kemana? Ke rongga hidung. Ke sini nih. Nah, a, i, u, ba. Nah, nggak gitu suaranya. Ya, jangan sengau, jangan ngirung. Ya, karena ain bukan huruf gunnah. Gitu loh. Jadi ketika kita lafalkan, paham nggak? Sampai sini paham dulu nggak? Ilustrasi saya. Ain keluar dari tengah tenggorokan, suaranya full, nggak ada yang masuk hidung, tapi ke mulut. I, u. Bukan a, i, u. Ya, Bang, saya masih gimana cara ngetes akhirnya mana tadi, Masya Allah. Gimana cara ngetesnya kalau ain kita itu nggak masuk hidung? Cara ngetesnya gini. Perhatikan ya. Cara ngetesnya, panjangkan huruf ain. Baik ketika berharokat fathah, dhamma, kasrah, mau coba yang mana silahkan. Contohnya misalnya ain berharokat fathah. Panjangkan ain fathahnya. Lalu buka tutup hidung. Kalau suaranya tidak berubah, itu yang tepat. Contoh. Bagus. Tapi kalau itu salah. Kenapa salah? Kalau suaranya berubah berarti ada suara yang masuk ke hidung. Nggak boleh. Gitu teman-teman. Ya, cara latihannya gimana? Cara latihannya latihan aja terus. Latihan sampai bisa. Nanti Allah yang membuat kita bisa. Gitu aja. Ya, karena nggak ada tips dan trik khusus sebenarnya. Caranya latihan terus. Jangan bosan dan hadirkan rasa syukur dan bahagia ketika belajar. Jangan pengen cepet bisa ya. Dinikmati ya, romantisme perjalanan cinta teman-teman dalam pelafalan Al-Qur'an. Dinikmati. Ya. Gitu. Oke? Paham ya? Jama'a, jama'a, jama'a. Gitu. Ya. Gitu. Siapa yang baru tahu? Jadi saya sengaja ya bahas pelan-pelan kayak gini biar terungkap kesalahan-kesalahan yang ternyata kita belum baru tahu gitu loh. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Alladzi jama'a ma. Nah, lanjut. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi ya. Sedikit lagi boleh? Sedikit lagi ya. Oke. Di sini kita menemukan ada huruf mim, teman-teman. Ya. Ada huruf mim. Cara melafalkan huruf mim itu seperti kita melafalkan huruf M. Kegedean. Huruf M pada abjad alfabet. Mimnya di sini dia berharokat baris atas. Maka dibaca dengan vokal A. Mim itu huruf yang tipis. Maka kalau ada huruf yang tipis, huruf tipis berharokat baris atas, maka dibaca dengan cara BM SS, buka mulut sambil senyum. Jangan lupa sambil senyumnya ya, gitu. Jangan lupa karena tipis itu bisa tipis kalau sambil senyum. Contoh, ya, bukan hanya mo tapi ma, bukan mo tapi ma, gitu. Itu kita per huruf kita akan bahas, ya. Karena esensi ngaji itu ya per huruf dibahas. Oke. Jama'a ma. Selanjutnya mimnya dia berharokat baris atas ketemu sama alif. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas ketemu sama alif, dibacanya dua rasi kadar panjangnya 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i bukan hanya kondisi yang terdapat dalam contoh ayat yang kita baca. Bukan hanya fathah ketemu sama alif saja, tapi ada dhammah, ada kasroh. Dhammah waw sukun pasangannya, kasroh ya sukun pasangannya. Tuh, gitu. Ya. Nah, cara membaca kadar panjang 2 harokat itu sepanjang apa? Caranya diayunkan. Jama'a mala ma. Ayunkannya 1 kali saja ya. Mala jama'a mala. Jangan sampai diayunkan beberapa kali. Jama'a ma. Nah, jangan ya, jadinya kepanjangan. Diayunkan 1 kali. Jama'a mala. Gitu. Kalau nggak diayunkan boleh nggak? Boleh. Asalkan tolong jaga nih si 2 harokatnya, jangan kesana kemari. Ya. Gitu. Paham? Sip, kita lanjutkan ya. Jama'a mala. Nah, di sini ada huruf lam. Ya, kita bahas beberapa lagi, sedikit lagi. Nih, ini adalah huruf lam. Saya ingatkan, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf lam persis seperti huruf L pada abjad alfabet. Ya, persis seperti huruf L. Nih, kurang tepat. Ya.
Oke, apa bedanya antara huruf L alfabet dengan huruf lam? Ya, bedanya apa? Kalau huruf L yang disentuhkan itu hanya ujung lidah saja. Contohnya seperti ini. Itu L. Tapi kalau huruf lam itu al, la. Saya zoom sedikit ya. Kalau L, al. Kalau lam, al. Kalau L, la. Kalau lam, la. Gitu. Faham? Sip. Kita lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Kita lanjut dulu. Lamnya di sini, dia di atasnya ada fathah tain, baris atas 2. Ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, basicnya dulu ya. Kita bahas dasarnya dulu. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas 2 seperti ini atau fathah tain, maka dia dibaca dengan vokal an, in atau un. Kita baca dengan vokal an, in atau un ya. Kita baca dengan vokal an, menjadi dibaca lan gitu ya. Dibaca lan. Aduh maaf. Dibaca lan. Betul nggak kayak gitu? Basicnya dulu. Dibaca lan. Ya, berarti dibaca malan. Ya. Jama'a malan. Itu yang basicnya. Tapi di ayat ini apakah kita tetap baca jama'a malan wa'a? Lan wa'a. Nah, ternyata kalau kondisi di sini nggak kita baca lan wa. Karena apa? Karena di sini ya, perhatikan, karena di sini teman-teman sekalian, saya izin hapus dulu kan Masya Allah tabarakallah. Karena di sini ada apa? Ada fathah tain. Masya Allah ya, sebentar. Ada fathah tain ya, nih ketemu sama apa? Ketemu sama huruf waw. Tuh. Di sini ada hukum tajwid apa? Hukum tajwid namanya adalah idgham bi gunnah. Saya izin tulis ya. Nama hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Maka dibacanya kalau bukan lanwa gitu ya. Kalau bukan lanwa seperti apa, Bang? Ya, oke. Apa itu idgham bi gunnah? Ya. Bantu tap-tap layar dan share-nya dulu. Ya. Yuk. Ya, 1300, 1200 di pojok kanan bawah yang belum share, ada yang belum share? Yuk, silakan. Bulan Ramadan, bulannya Quran, share Quran, silakan ke grup-grupnya. Ya, share konten-konten ngaji. Di pojok kanan bawah ada tanda panah yang belum share, share. Biar ada pahala jariahnya. Bukan cuma keilmuan yang didapatkan. Ya, yang udah share, tap-tap layar aja sambil nyimak sebelum saya lanjutkan, ya. Sebelum saya lanjutkan. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sudah ya? Terima kasih yang sudah support. Kita lanjutkan kembali. Di dalam dalam hukum tajwid ada namanya bab hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun artinya adalah nun mati atau sering disebut dengan nun sukun. Tanwin adalah an in un, bunyi an in un. Tanwin itu ya. Fathah tain, dhammah tain, kasrah tain. Di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin ada 4 hukum. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab. Terima kasih Bunda Eti, ada ikhfa hakiki. Ya, gitu. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah yang idgham. Ya, oke. Huruf-huruf idgham itu ada 6. Ya, sip. Apa aja? Ada huruf ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Biasa disingkat menjadi yarmaluna atau relawan maya. Boleh. Ya, gitu. 6 huruf ini nanti dipecah menjadi 2 kelompok. Apa aja? Ada idgham bi gunnah, ada idgham bi ghairi gunnah. Huruf lam dan ro, 2 huruf masuk ke dalam idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah, lam ro. Sisanya 4 huruf masuk ke idgham bi gunnah. Tuh, ya. Idgham bi gunnah nanti dibagi 2. Ada idgham bi gunnah yang kamil, ada idgham bi gunnah yang naqis. Yang kamil hurufnya mim dan nun. Yang naqis hurufnya mim dan waw dan ya. Tuh, kalau kita pengen detail ada lagi idgham bi gunnah itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang dia dengungnya leburnya sempurna, ada yang dia lebur dengungnya tidak sempurna, gitu. Ya.
Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya. Nah, sekarang apakah ini idgham bigunnah? Kita cek dulu idgham bigunnah. Maaf. Kita masuk ke idgham bigunnah. Nah, saya izin zoom. Sret. Nah, saya izin hapus dulu pembahasannya kemarin. Bismillah. Nah, idgham bigunnah. Secara keadaan idgham bigunnah, kita zoom sret, adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 4 huruf ini. Kalau ada nun sukun ketemu nun, atau misalnya fathah tain ketemu wawu, atau dhammah tain ketemu huruf ya, atau kasroh tain ketemu mim, itu adalah hukum tajwid namanya idgham bigunnah. Paham? Sampai sini jelas? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, sedikit-sedikit insyaallah. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Idgham bigunnah di sini cara bacanya gimana? Ya, kita pastikan dulu yang dalam ayat tadi benar gak idgham bigunnah. Kita cek. Fathah tain ketemu sama huruf wawu. Oke, ingat-ingat ya, fathah tain ketemu huruf wawu. Kita cek, ada nggak fathah tain ketemu wawu di sini? Ada. Mana? Kita buktikan. Ya, pelan-pelan. Nih, fathah tain, oke, ada ketemu huruf wawu, ada nggak wawu? Ada. Ya, tuh. Jadi step by step, sedikit-sedikit teman-teman. Ya. Oh iya, berarti betul dia adalah idgham bigunnah. Cara bacanya gimana? Oke, langsung aja ke sini. Idgham artinya apa idgham? Ya, gitu. Idgham apanya idgham? Idgham itu artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Ya. Nanti kita bahas bigunnah. Bigunnah artinya dengan dengung. Kita bahas dulu yang idgham. Cara bacanya gimana idgham? Oke, idgham itu artinya adalah meleburkan. Apa yang dileburkan? Apa yang dimasukkan? Meleburkan atau memasukkan? Memasukkan bunyi an. Hah? Kok bunyi an, Bang? Karena nun sukun bunyinya an. Tanwin ujung-ujungnya bunyinya an. An, in, un. Ujungnya an semua tuh. Ya. Maka ini perihal membunyikan, meleburkan bunyi an kemana? Ke 4 huruf ini. Kalau ada nun an bertemu dengan huruf waw, maka dibacanya bukan anwa atau anwi atau anu, tapi au. Tuh masuk dia an-nya. Awwa. Kalau misalnya ada dhammah tain ketemu huruf ya, nggak dibaca unya, tapi uya, uyi, uyu, dan seterusnya. Paham sampai sana? Paham nggak? Ya, itu baru kita bahas idghamnya saja. Paham ya? Nah, baik, kita kembali ke dalam ayat, ya. Maka idgham tadi artinya adalah meleburkan, ya, meleburkan. Ya, saya izin tulis dulu deh di sini ya. Bismillah. Teman-teman nggak apa-apa saya bahasnya pelan-pelan kayak gini, ya. Nah, idgham artinya tadi apa? Idgham artinya adalah meleburkan atau memasukkan, boleh ya, meleburkan atau memasukkan. Meleburkan apa? Meleburkan bunyian, ya. Tadi dijelaskan ya, bunyian. Lan bunyiannya di sini kita leburkan kemana? Ke bunyi au. Ya. Paham? Nah, bukan dibaca lawa lagi, lanwa, tapi lawa. Lawa. Tuh, ya. Paham? Gitu. Saya dampingi teman-teman seperti ini kayak kenapa? Karena saya betul-betul care. Gitu, nggak pengen cuman selewat. Kalau kita lagi belajar, kita bahasannya merinci insya Allah sesuai dengan apa yang saya ketahui. Tapi kalau lagi tilawah khotaman, fokus khotaman. Nggak ada basa-basi ngobrol-ngobrol. Biar gak ganggu. Gitu ya. Nah, gitu. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan lagi. Malau. Nah, itu baru kita bahas idghamnya doang. Jangan lupa, ini idgham bigunnah. Bi artinya dengan. Gunnah artinya adalah dengung. Ya. Banyak orang melafalkan idgham bigunnah main terabas. Ya. Contoh gini, bacaannya dia pelan-pelan. Perhatikan. Alladzi jama'a malawa. Itu nggak ditahan, salah tuh idgham bigunnahnya. Ya. Jadi hanya cuman malawa, itu hanya idgham saja, bigunnahnya nggak masuk. Ada yang ngajinya gitu. Ada. Saya contohin lagi, ini kayak yang betul padahal dia kurang sempurna. Perhatikan idgham bigunnah yang dia hanya idgham saja. Alladzi jama'a malan wa
Nah, itu lawa itu idgham saja, itu bukan idgham biguna. Sedangkan ini nama hukumnya idgham biguna. Boleh saya jelaskan? Ya. Gitu. Jadi ini bahayanya kita khawatir kita mengikuti bacaannya mungkin kurang tepat, akhirnya kita ke bawah nggak tepat. Gitu loh. Ya. Oke. Nih, idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Idghamnya sudah kita bahas. Bunyi an dilaburkan ke bunyi au. Ya. Nah, oke. Sekarang ini harusnya idgham dengan bigunnah. Bigunnah itu artinya dengan dengung. Kita akan bahas dengan dengungnya dulu. Ya. Oke. Dengung artinya ya karakteristik dengung itu dinilai dari dua hal. Yang pertama, dengung berarti suaranya masuk ke al-khayshum, ke rongga hidung. Kalau hurufnya masuk ke rongga hidung, dengung ya, masuk ke rongga hidung, maka suaranya akan sengau. Kalau bahasa Sundanya ngirung. Ya. Nah, banyak orang melafalkan di sini idgham bigunah wawu itu nggak ada gunahnya, nggak ada bigunahnya. Nih, contoh. Cara ngetesnya gimana? Apakah idgham bigunah kita sudah bigunah? Nah, ini menarik nih. Banyak yang melafalkan idgham bigunah tapi nggak bigunah. Ya, perhatikan. Tadi saya bilang apa? Dengung itu artinya masuk ke rongga hidung, suaranya sengau. Cara memastikan apakah idgham bigunah kita sudah bigunah, perhatikan. Jama'a malau. Kalau ketika dibuka tutup hidung, leburkan, lalu pas lebur kita tahan, lalu setelah tahan kita buka tutup hidung, suaranya nggak berubah, itu berarti bukan betul, tapi salah. Kenapa? Karena berarti nggak masuk hidung. Gunnah, dengung itu masuk hidung. Masuk hidung. Ya, jadi kalau misalnya lau nggak berubah, suaranya salah. Harusnya lau itu baru betul. Paham? Ya. Nah, itu baru dari segi dengungannya. Ya. Oke. Paham dulu nggak sampai sana? Ya. Oke. Ya. Paham ya? Bisa membedakan ya mana yang nggak dengung, mana yang bigunah, mana yang tidak bigunah. Ya. Oke. Selanjutnya, selain dia harus dilafalkan dengan lebur yang dengung, kalau ada hukum tajwid yang ada gunnah seperti ini, hukum tajwid yang ada dengung apa aja? Ikhfa, itu kan ada gunnah, ada dengungnya ya. Iqlab, ikhfa syafawi, idgham bigunnah, itu adalah hukum tajwid yang ada gunnah-gunnahnya tuh. Nah, hukum tajwid yang ada gunnahnya berarti harus ditahan dua harokat. Tapi dua harokatnya dua harokat kadar gunnah. Nah, karena lagi ngebahas ada zat gunnah gitu loh. Jangan sampai dibaca dua harokatnya dua harokat tapi kadarnya kadar mad tobi'i atau kadar mad. Ini salah, jadinya kecepatan. Ya. Nih, kita bandingkan. Kalau kita pakai dua harokat kadar mad itu seperti ini. Malawa, perhatikan launya ya. Malawa, lawa. Itu dua harokat, tapi kecepatan. Kenapa? Karena yang dipakai dua harokat mad, jadinya kecepatan. Jangan. Dua harokatnya dua harokat kadar gunnah. Jama'a lawa. Faham? Jelas sampai sana? Jelas ya? Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Ya. Malau, itu dua harokat tuh, dua harokat mad tuh. Malawa, salah, tapi malawa. Nah, gitu. Paham? Jelas? Baik ya. Jadi idgham bigunnah ada tiga hal. Jangan lupa leburkan bunyi an ke bunyi au-nya. Jangan lupa dengungkan bunyi au-nya ya, masuk hidung, sengau. Dan jangan lupa ditahan dua harokat kadar gunnah. Ada tiga hal. Poin penting dari idgham bigunnah, leburkan, ya, dengung, dan tahan dua harokat kadar gunnah. Paham ya? Oke. Nah, teman-teman, saya cukupkan dulu. Teman-teman ada yang butuh Al-Quran seperti ini nggak? Yang saya jelaskan. Jadi semuanya ada. Dari mulai per huruf, per hukum tajwid, per harokat, semuanya ada. Ya, gitu. Bedanya panjang kah Ustadz kalau kadar gunnah iya, kepanjangan pasti. Ada yang mau nggak Al-Quran seperti ini? Kalau mau, sebelum teman-teman kerja, saya kasih diskon 50.000. Ya. Nih, Al-Qurannya seperti ini. Dibahas per huruf.
Kalau mau boleh komen MAU dalam live biar dapetin diskon dalam live. Bisa COD ya, dan dapat potongan harga. Boleh komen mau. Boleh komen mau dulu. MAU biar terhitung oleh sistem. MAU saja, jangan U-nya kepanjangan tuh. Ini terhitung oleh sistem nih. Tuh, terbanyak dikirim mau. Nanti ini dapat diskon 50.000 nih yang komen mau. Kalau order dalam live. Ya, modulnya belum. Ya. Oke, yang mau siap-siap setelah ini. Kita baca dulu bareng-bareng ayatnya. Ya, bismillah. Nih, kita baca dulu bareng-bareng. Al-Qur'annya nanti ada setelah ini. Kita baca dulu bareng-bareng, bismillah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, yang mau setelah ini.